Putri. Saya Anissa Cahya Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep Hadlona dalam Islam. See you, selamat menonton. Di sini terdapat 5 subbab pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi pada kali ini. Yang pertama ada upah hadlona atau mengasuh anak. Yang kedua, pendapat ulama tentang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. Yang ketiga, komplikasi hukum Islam tentang hadlona. Yang keempat, konsep hadlona dalam perspektif undang-undang. Dan yang terakhir, surat edaran Mahkamah Agung tentang penetapan hak hadlona. Oke, baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi. Untuk materi pertama ada upah hadlona atau mengasuh anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 6, artinya tempatkanlah mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sudah hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusahkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusahkan anak itu untuknya. Selanjutnya ada upah hadlona atau mengasuh anak. Upah hadlona yaitu menjadi kewajiban ayah menurut ulama Syafi'iyah. Bagi hadlona, orang yang merawat atau mengasuh anak berhak mendapat upah pekerjaannya melakukan hadlona atau selainnya. Menurut ulama Hanifiyah, upah itu wajib hadlona apabila di antara istri dan bapaknya anak itu tidak mampu merawat. Kemudian mengenai siapa yang harus menanggung upah, bahwa upah hadlona diambilkan dari harta anak tersebut. Hadlona ulama Syafi'iyah dan Hanifiyah berpendapat sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah hadlona menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut. Untuk selanjutnya, adapun bagi perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadlona sejak saat menangani hadlona anak tersebut, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran atau upah. Kemudian juga dapat kita pahamkan bahwa ayahlah yang wajib membayar upah penyusuan berdasarkan ayat tersebut di atas. Maka begitu pula halnya dengan upah hadlona, yaitu menjadi kewajiban ayah. Oke, untuk selanjutnya ada pendapat ulama tentang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. Itu ada dua. Untuk yang pertama, secara keseluruhan para mujtahid ataupun ulama bersepakat atau berpendapat bahwa jika di antara suami istri bercerai meninggalkan anak, maka hak asuh itu jatuh kepada ibu karena ibu mempunyai sifat-sifat penyayang, penyabar, lembut, dan dekat dengan anak. Hak pemeliharaan anak atau hadlona ini akan tetap melekat menjadi kewajiban ibu selama ibu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Untuk yang kedua, itu pendapat Ibnu Abidin adalah penyebab gugurnya hak pemeliharaan atau hadlona bagi ibu adalah menikah lagi selain dengan mahramnya. Selain dengan pendapat Ibnu Abidin, menurut ulama Syafi'iyah bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak atau hadlona bagi ibu manakah ibu menikah lagi, dan jika menikah dengan mahramnya seperti pamannya anak, hak asuhnya tidak gugur. Menyambung dari kedua pendapat ulama tersebut, ulama lain seperti Abdurrahman Ibnu Umar Balawi menegaskan bahwa bagi ibu yang telah menikah lagi tidak memiliki hak hadlona terhadap anaknya, sekalipun suami yang menikahinya mempunyai hubungan kekerabatan dengan si anak. Selanjutnya ada pendapat ulama tentang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang menikah lagi. Itu ada dua. Para ulama memberikan dasar atau berijtihad dalam mendekatkan hukum tentang pemeliharaan anak atau hadlona, khususnya bagi suami istri yang bersengketa merebutkan hak pemeliharaan anak. Namun demikian, permasalahan akan semakin berkembang jika ternyata ibu bercerai dengan suaminya dan berhak atas pemeliharaan anak atau hadlona atau menikah lagi.
Untuk yang kedua, ada ulama sepakat bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak atau hak lona bagi ibu manakala ibu itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Alasannya adalah bahwa apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatian akan beralih kepada suami yang baru dan mengalah atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri. Baik, di sini saya pemateri kedua, saya akan menyampaikan materi mengenai komplikasi hukum Islam tentang hadlona, di mana konsep hadlona dalam komplikasi hukum Islam terdapat dalam pasal 105 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun itu adalah hak dari ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur di atas 12 tahun bisa berhak memilih antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan. Dan yang terakhir, biaya pemeliharaan ditanggung sepenuhnya oleh ayah. Apa yang tertuang dalam komplikasi hukum Islam tentang hadlona atau hak asuh anak lebih sesuai dengan hadis tentang hadlona dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertama, karena sudah terdapat kata mumayyiz sebagai tolak ukur dalam penyerahan hak hadlona baik ke ayah ataupun ke ibu. Kedua, diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasannya ibu lebih berhak untuk mengasuh anak dibandingkan ayah. Ketiga, diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ketika anak sudah mumayyiz, maka anak diberikan hak untuk memilih untuk ikut kepada ayah ataupun ibunya. Di sini saya juga akan menyampaikan konsep hadlona dalam perspektif undang-undang. Pemerintah dalam hal perlindungan anak memberikan jaminan hak dan juga kebutuhan terhadap anak terkait hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Tak kalah pentingnya terkait dengan perlakuan yang baik atau tanpa diskriminasi. Ketentuan yang mengatur tentang hak perlindungan anak tidak hanya terfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pembaruan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ketentuan lain diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berisikan tentang kesejahteraan anak. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada berisikan tentang peradilan pidana terhadap anak, dan juga peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang berisikan tentang mekanisme pengangkatan anak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kriteria anak bagi seorang yang belum memasuki usia 18 tahun atau belum balik termasuk seorang janin anak yang belum dilahirkan. Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk melindungi hak dan juga harga diri dari seorang anak tersebut untuk tetap hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harokat dan martabat kemanusiaan, serta anak tersebut mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Terdapat beberapa hak anak dalam konsep hadlona menurut perspektif Islam. Yang pertama itu, seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan penuh dari orang tua kandungnya, kecuali ada yang menghalanginya, maka anak tersebut dapatkan hak untuk dirawat oleh orang tua asuh ataupun sanak keluarga yang lain, dikarenakan untuk kepentingan hidup yang terbaik. Yang kedua, mendapatkan pengasuhan dan juga jaminan seperti hak hidup, biaya kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, kebebasan, dan juga perlindungan secara maksimal demi terselenggaranya tumbuh kembang anak secara optimal. Yang ketiga, anak juga memperoleh hak lain untuk kepentingan tumbuh kembang pada anak tersebut. Nah, berkaitan dengan hak lainnya, ada beberapa hak juga. Yang pertama itu penyalahgunaan dalam kondisi politik.
Yang kedua, perlibatan dalam sengketa bersenjata. Yang ketiga, perlibatan dalam kerusakan sosial. Yang keempat, perlibatan dalam tindakan kekerasan. Yang kelima, perlibatan dalam peperangan. Dan yang keenam, kejahatan seksual. Bentuk-bentuk yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak adalah wajib memberikan perlindungan, pengasuhan, pemeliharaan, mendidik anak tersebut, serta menumbuh kembangkan anak tersebut secara optimal atau secara baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini ada Surat Edaran MA tentang penetapan hak Lana. Salah satu akibat dari sebuah perceraian adalah adanya hak atau gugatan hak asuh anak yang dikenal dengan istilah hana. Hana adalah hak para pihak yang bersengketa untuk memelihara dan mengasuh anak yang belum mumazis. Hana juga merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri. Sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Pengasuhan adalah hak anak kecil karena dia sangat bergantung kepada orang yang dapat memberinya perhatian dan perlindungan. Memenuhi kebutuhannya dan mendidiknya. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu komplikasi hukum Islam yang digunakan sebagai acuan para hakim dalam lingkup peradilan agama untuk memutuskan perkara. Masalah memelihara anak pasca perceraian sudah ada diatur di dalam pasal 105 yang menyatakan apabila terjadi perceraian, maka anak yang belum mumazis atau diserahkan kepada anak itu untuk memilih orang tua yang akan mengasuhnya, yaitu ibu atau ayahnya. Dan untuk biaya pemeliharaannya itu ditanggung oleh ayahnya. Setelah bercerainya kedua orang tua tentu akan ada hak asuh anak atau hak hana terhadap si anak maupun pernikahan. Dalam banyaknya kasus perceraian, persoalan hak hana merupakan masalah yang sering timbul di antara suami dan istri. Mengasuh anak mereka walaupun sudah tidak ada lagi ikatan, dikarenakan antara suami istri tersebut merasa memiliki hak. Namun setelah bercerainya kedua orang tua, tentu akan ada hak asuh anak atau hak hana terhadap si anak, si ibu berdasarkan keputusan hakim. Berdasarkan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran MA nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu penetapan hak hana sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Jadi sepanjang hak hana tidak diajukan dalam gugatan, maka anak bebas menentukan hak asuhnya sendiri dengan syarat anak tersebut sudah dikatakan dewasa. Kesimpulannya, hak lana adalah hak asuh anak, merupakan tanggung jawab dan hak pengasuhan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia berpegang teguh pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Konsep ini melampaui urusan hukum semata, melainkan erat kaitannya dengan nilai kasih sayang, moral, perlindungan kemanusiaan, di mana tujuannya adalah memastikan anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, serta jaminan kehidupan yang layak demi masa depannya. Secara khusus dalam hukum Islam dan komplikasi hukum Islam atau KHI, pemeliharaan anak yang belum mumazis atau di bawah 12 tahun secara utama menjadi hak ibu, meskipun hak ini dapat gugur jika ibu menikah lagi. Sementara itu, di sisi ekonomi,
biaya pengasuhan atau nafkah hadlana merupakan kewajiban mutlak ayah yang harus ditanggung sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan nafkah pasca perceraian. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak tentang hadlona yang menetapkan bahwasanya anak sebagai individu yang masih berumur di bawah 18 tahun mendapatkan jaminan hak-hak mereka untuk tumbuh dan juga berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi, dengan didukung adanya surat edaran dari Mahkamah Agung yang mempertegas bahwa dalam gugatan cerai, penetapan hak hadlona harus diajukan dengan memberikan ruang kepada anak tersebut yang sudah dewasa atau bisa disebut juga dengan mukhtar untuk menentukan sendiri pihak mana yang lebih layak untuk mengasuhnya. Sekian presentasi dari kami